Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan membahas teori tentang nasib Law di masa depan setelah kalah dari Blackbeard. Pasca kekalahannya dalam pertarungan menghadapi Blackbeard di Pulau Winner, sosok Trafalgar Law sepertinya akan memiliki peran baru dalam cerita One Piece. Sebelumnya, sosok Trafalgar Law mau tidak mau harus menghadapi Blackbeard dan beberapa kru bajak lautnya di Pulau Winner. Mereka sengaja mencegat Law di Pulau Winner untuk mencuri salinan rod poneglyph miliknya. Law yang terkejut mau tidak mau harus menghadapi Yonko tersebut. Meskipun sempat percaya diri dalam pertarungan tersebut, namun pada akhirnya Law harus menghadapi kekalahan karena kekuatan Blackbeard yang terlalu dahsyat. Banyak yang kemudian bertanya bagaimana nasib Law selanjutnya. Dan kemungkinan Oda sudah mempersiapkan peran baru bagi Trafalgar Law dalam cerita One Piece yang akan datang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Trafalgar Law akhirnya berhasil dikalahkan oleh Blackbeard. Kehancuran yang Law terima akibat pertarungan tersebut benar-benar sangat luar biasa. Sehingga wajar jika banyak fans yang khawatir bagaimana kemudian dia akan kembali bangkit pasca hal tersebut. Law sudah kehilangan para krunya, kapal selamnya dan bahkan topinya. Dengan kekalahan ini, memang rasanya tidak terhindarkan jika kemudian Law memutuskan untuk pensiun menjadi bajak laut. Karena pada dasarnya, dia sudah kehilangan semuanya. Sulit untuk memulai kembali dari awal. Namun, ada sebuah teori menarik yang menyebutkan bahwa Law kemungkinan akan memiliki peran yang baru dalam cerita One Piece pada masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui di arc Wano kemarin, bahwa Law memiliki mimpi yang baru pasca Doflamingo berhasil dikalahkan. Mimpi baru dari Law sendiri adalah mencari arti dari nasib yang sudah ditentukan, dan arti dari tekad D dalam sejarah yang sebelumnya pernah diungkapkan oleh Rocinante, dan mimpi untuk mengetahui rahasia besar sejarah dunia tersebut sama dengan Nico Robin. Dalam pertemuan Law dan Robin di ruang bawah tanah Istana Kaido ketika menemukan sebuah poneglyph, Robin sedikit banyaknya sudah membantu Law untuk bisa memahami atau mengerti beberapa poneglyph, termasuk rod poneglyph di Wano. Mereka pun bahkan bersama-sama menemukan tempat bersemayamnya Pluton, yang ternyata tersimpan di bawah Gunung Fuji. Terlepas dari kekalahannya dalam menghadapi Blackbeard, Law kemungkinan akan meneruskan petualangannya untuk mencari arti dari tekad D dan sejarah dunia yang Rocinante katakan. Namun, pertanyaan besarnya kemudian bagaimana dia melakukan hal tersebut? Law sendiri jelas pada awalnya akan menolak kekalahan dan semua konsekuensi dari kekalahannya melawan Blackbeard. Bahkan dia akan bersumpah membalas dendam atas hal tersebut. Namun, ketika Law berusaha untuk kembali ke medan pertempuran dan berusaha untuk mengalahkan Luffy dan Blackbeard, sosok yang tidak terduga akan muncul, yaitu Sabo. Sabo kemungkinan akan memiliki peranan penting dalam cerita Law ke depannya. Dalam chapter 1086, diketahui bahwa Sabo merupakan salah satu karakter yang juga memiliki nasib yang sama seperti halnya Law. Meskipun Sabo bukan bagian dari klan D, namun dia adalah orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang menjadi bagian dari klan D itu sendiri. Di chapter tersebut juga Emporio Ivankov sempat menyinggung tentang kekuatan rahasia dari Eternal Youth Operation, yang mana seperti yang nakama ketahui ini adalah kekuatan paling dahsyat dari OP-OP Nomi, buah iblis yang dimiliki oleh Law. Sabo kemungkinan akan mengetahui berita kekalahan dari Law dan berusaha untuk menemukannya. Setelahnya, pasukan revolusi akan menggali lebih dalam tentang kekuatan OP-OP Nomi dan tentunya mereka akan berpikir akan lebih baik jika kemudian Law berada di pihak mereka.
Inilah yang kemudian membuat Sabo mengundang Lau untuk bergabung dengan pasukan revolusi. Misi Sabo dan Lau sendiri adalah mencari tahu lebih banyak informasi tentang Im Sama dan sejarah asli, baik tentang Im Sama atau tentang dunia One Piece. Mereka pun berusaha untuk mencari orang-orang yang bisa menolong, contohnya Nefertari, Vivi, dan Robin. Namun, mereka juga bisa mencari orang yang tahu banyak tentang operasi keabadian yang tidak lain adalah Don Quixote Doflamingo. Seperti yang Nakama ketahui, Doflamingo merupakan orang yang pertama kali menyinggung tentang operasi keabadian. Lau mungkin akan menjelaskan detail mengenai hal tersebut kepada Sabo dan seluruh pasukan revolusi. Sehingga mereka pun akhirnya bisa mendapatkan petunjuk mengenai keabadian dari sosok Im Sama. Mungkin, dalam momen ini juga kita akan mengetahui tentang harta karun besar Mary Geois yang sempat diungkapkan oleh Doflamingo. Serta, bagaimana kemudian harta karun tersebut terhubung dengan kekuatan OP-OP Nomi dan cerita dari sosok Neronaim. Setelah berhasil melakukan hal itu, Sabo dan Lau kemungkinan akan mencari sosok Vivi. Ini adalah misi yang bersifat pribadi, terutama bagi Sabo. Mengingat Cobra yang meminta Sabo untuk menemukan Vivi. Dia ingin Sabo membagikan cerita tentang Ratu Lily, serta bagaimana Vivi, Luffy, Lau dan yang lain ternyata masih menjadi satu bagian keluarga yang sama, yaitu klan D. Bagaimana kemudian Sabo dan Lau menemukan Vivi memang masih jadi pertanyaan. Mengingat Vivi dan Wapol sedang berada di kapal Morgan. Namun, Oda mungkin sudah menyiapkan cerita untuk hal ini. Di sisi lain, Sabo pun akan mengabarkan informasi tersebut kepada Morgan agar kemudian dunia bisa tahu tentang rahasia tersebut. Sabo dan Lau akan meminta Vivi untuk menyampaikan informasi tersebut. Contohnya adalah fakta tentang Lily. Pengumuman oleh Vivi tersebut kemungkinan akan mengungkap rahasia dari Im Sama dan juga harta karun rahasia dari Mary Geois. Jadi, peran Trafalgar Law selanjutnya dalam cerita One Piece adalah menjadi bagian dari pasukan revolusi dan ikut menghancurkan world government. Demikian pembahasan teori tentang nasib Law di masa depan setelah kalah dari Blackbeard. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.